Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya Muhammad Samsul Anam ya, yang akan mengampu mata kuliah pendidikan jasmani di sekolah dasar selama 14 kali pertemuan ke depan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas terkait hakikat pendidikan jasmani. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran atau proses perkuliahan bisa berjalan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Karena semester 5 ini sedikit mengalami keterbatasan waktu karena proses perkuliahan sudah jalan, akan tetapi para mahasiswa masih berada di sekolah-sekolah yang masih melaksanakan proses magang. Makanya proses perkuliahan kali ini kita atur sedemikian rupa sehingga tetap saya sebagai pengampu mata kuliah ini bisa melayani dan memfasilitasi para mahasiswa semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit terkait hakikat pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani dalam waktu ke waktu ya bisa dikatakan atau penyebutannya selalu berubah-ubah ya, mulai dari olahraga kesehatan atau penjaskes, penjas orkes, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu yang terakhir. Nah, akan tetapi perubahan-perubahan tersebut juga berpengaruh terkait infrastruktur pembelajaran, mulai dari penentuan tujuan, penentuan isi, proses, strategi, dan pendekatan, serta evaluasi pembelajaran. Nah, selain itu, kenapa kok pendidikan jasmani ini selalu ada di tiap tingkatan level, ya, baik di SD, SMP, SMA, bahkan di strata paling bawah yaitu sekolahan PAUD atau TK. Nah, kenapa kok seperti itu? Ternyata pendidikan jasmani ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk generasi yang senang hidup sehat serta aktif sepanjang hayat. Nah, itu ternyata kenapa kok pendidikan jasmani selalu ada di pendidikan setiap levelnya. Nah, di sini apa sih sebenarnya pendidikan jasmani kok selalu ada kan gitu. Jadi pendidikan jasmani ini adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas gerak, olah tubuh untuk menghasilkan perubahan yang menyeluruh ya, atau holistik dalam kualitas hidup, baik dalam hal perubahan fisik, mental, serta emosional. Jadi pendidikan jasmani ini medianya adalah olahraga. Nah, yang terpenting adalah anak itu bisa aktif bergerak sehingga mampu menciptakan atau menghasilkan perubahan yang menyeluruh ya, itu tadi terkait kualitas hidup. Nah, sasaran pendidikan jasmani adalah peningkatan kebugaran jasmani dan keterampilan gerak dasar yang kaya dengan koordinasi otot-otot saraf yang halus yang akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup sehari-hari, ataupun juga bisa sebagai fondasi suatu cabang keolahragaan. Nah, itu tujuan lain atau sasaran lain dari pendidikan jasmani. Yang terpenting di sini adalah keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sasaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kognitif terkait pengetahuan, kemudian afektif, perasaan sikap, ya, psikomotor atau terkait gerak. Dan nanti silakan dipelajari sendiri, nanti akan saya share slide-nya. Nah, selain itu ruang lingkup ya pendidikan jasmani ya, ternyata di sini pendidikan jasmani bisa sebagai pendidik jasmani, artinya pendidikan gerak yang bertujuan mengembangkan potensi aktivitas anak secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Kedua, pendidikan sebagai olahraga, yaitu pendidikan gerak yang bertujuan mengembangkan kemampuan gerak dasar ke cabang-cabang olahraga. Nah, selain itu juga pendidikan kesehatan, yaitu pendidikan yang membentuk dan mengembangkan pengetahuan serta pandangan hidup sehat, serta dapat menerapkan perilaku hidup sehat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dan terakhir adalah pendidikan rekreasi, yaitu pendidikan gerak untuk bersenang-senang, serta meningkatkan daya pikir anak, merendahkan stres, mengasah kreativitas, bahkan rekreasi bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental.
Nah, selain itu juga manfaat lain pendidikan jasmani, yang pertama juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika dan perkembangan sosial. Kemudian mengembangkan kepercayaan diri, ya, memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran yang optimal. Artinya ketika anak itu bisa aktif dalam bergerak sehingga ada perubahan olah tubuh, kemudian menghasilkan kebugaran yang optimal. Kemudian mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam kegiatan jasmani, baik secara kelompok atau perorangan, ya. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang, ya. Kalau di sekolahan itu hubungannya antar teman, antar guru, dan ataupun antar masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk permainan olahraga. Nah, untuk setiap tingkatan pendidikan jasmani, nah itu sebenarnya banyak, ya. Mulai dari PAUD, kemudian ada SD atau MI, kemudian ada SMP dan SMA. Kalau di tataran PAUD itu adalah pendidikan jasmani, fungsinya adalah pengenalan. Jadi anak-anak di tingkatan paling bawah, ya usia sekitar 3 sampai dengan 5 tahun, anak-anak itu dikenalkan dengan berbagai macam aktivitas gerak. Kemudian kalau di SD itu adalah pembentukan, ya. Pembentukan artinya anak-anak itu dikenalkan, ya, setelah dikenalkan di tingkatan PAUD, yaitu dibentuk. Jadi beberapa kegiatan gerak dasar, yaitu misal lari, lompat, kemudian apalagi mukul dan sebagainya, menendang, nah itu dibentuk di tingkatan SD. Nah, baru di tingkatan SMP itu adalah penguatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang di SD tadi diulangi sehingga nanti terbentuk sebuah gerak yang lebih halus, ya. Dan di tingkatan yang paling atas SMP adalah pengembangan. Jadi setelah dikuatkan gerak-gerak dasarnya ataupun kebugarannya, nanti ditingkatkan dan dikembangkan lagi di level yang paling atas, yaitu tingkat SMP. Nah, sebenarnya masih banyak yang akan saya sampaikan lagi, mungkin butuh waktu yang lama, mungkin itu sebagai pengantar di pertemuan yang kedua ini, ya. Dan jangan lupa kepada para mahasiswa, ya, tugas kalian adalah mengikuti kegiatan proses perkuliahan dengan sangat baik. Artinya kalian bisa hadir mengikuti kegiatan, kemudian apa yang menjadi tugas kalian silahkan dikerjakan, ya, karena itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua di pertemuan kedua ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.